Song Cheng Yan, anak Ningwan. Song Cheng Yuan, anak Ningwan. Jadi Ningwan meninggal. Orang jahat mendapat balasan setimpal. Ya, ketiga putra keluarga Song begitu berbakti. Tapi Ningsi bajingan akan memukuli dan memarahi mereka. Sekarang dia sudah meninggal. Ketiga putra keluarga Song akhirnya bebas. Kakak, ibu sepertinya bergerak. Apakah ibu kesal karena kita tidak mampu membeli peti mati? Apakah ibu akan bangkit marah dan memukul kita? Tidak, ibu tidak akan. Ibu tidak akan pernah bangun lagi. Membangkitkan kembali. Dasar penurunan berat badan ini tidak bisa diandalkan. Mereka menyuruh saya menurunkan berat badan. Tapi masa saya harus makan tanah beneran? Astaga. Tempat apa ini? Apakah ini masih negara saya? Apakah saya mati kelaparan sampai berhalusinasi? Permisi, apakah Anda hidup kembali? Apakah kamu manusia atau hantu? Dia bangkit dari kubur untuk menyakiti orang. Itu terlalu menakutkan. Ayo pergi. Jangan lari. Ibu, apakah kamu manusia atau hantu? Siapa yang kau panggil ibu? Siapa ibumu? Kau, pergi buatkan aku makanan. Ibu, nasi sudah habis. Song Cheng Yu, anak Ningwan. Apa maksudmu tidak ada nasi padaku? Pergi cari sendiri. Dan kau, cuci semua pakaian keluarga sampai bersih. Jika kau tidak selesai mencuci, kau tidak boleh makan atau tidur. Dan kau, bersihkan jamban untukku. Jika kau tidak selesai membersihkan, kau akan tidur di sana malam ini. Pergi sana. Jadi, setelah mati kelaparan demi penurunan berat badan, saya bertransmigrasi ke dalam novel yang pernah saya baca. Saya menjadi ibu jahat dari 3 penjahat masa depan. Ketiga penjahat ini melakukan segala macam perbuatan jahat dan menemui akhir yang tragis. Bahkan pemilik asli tubuh ini terlibat dan menderita 1000 sayatan. Tidak mungkin. Sekarang, selagi ketiga penjahat itu belum menyimpang, saya harus membimbing mereka ke jalan yang benar dan mengubah nasib saya sendiri. Sudah di sini, jalani sebaik mungkin. Saya, seorang yang bermartabat, wanita era baru abad ke-21, tidak mungkin gagal bertahan hidup di era kuno yang terbelakang ini, bukan? Disinilah pemilik asli tinggal. Di abad ke-21, saya tidak khawatir tentang makanan dan minuman. Namun saya bersikeras untuk diet. Sekarang lihat apa yang terjadi. Keluarga ini sangat miskin sampai tidak mampu memasak. Saya bahkan tidak bisa makan sampai kenyang. Mungkinkah ini adalah hukuman surga bagi saya? Ibu pasti lapar setelah bekerja semalaman. Kakak kedua, cepat buat makanan. Baiklah. Aku akan pergi membuat makanan. Ibu, aku akan menuangkan segelas air untukmu. Ibu, minumlah air. Tapi untungnya, saya masih punya 2 putra yang patuh dan berkelakuan baik. Sepertinya untuk mengubah nasib para penjahat itu, saya harus memperbaiki hubungan saya dengan putra-putra penjahat saya. Sekarang putra sulung sudah pergi ke sekolah. Saya harus mulai dengan putra kedua dan ketiga terlebih dahulu. Ibu, ini adalah persediaan terakhir keluarga. Ibu makan lebih banyak. Nyaris saja. Hampir mati kelaparan. Ternyata makan roti kukus. Sangat nikmat. Kalian berdua makan juga.
Kami berdua bisa makan 2 wortel saja. Ibu makan lebih banyak. Saya bilang makan. Jadi makan saja. Di rumah ini, apakah tidak ada sayuran sama sekali? Kedua putra ini juga sangat berkelakuan baik dan patuh. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa pemilik asli memperlakukan putra-putranya sendiri dengan pukulan dan omelan terus-menerus. Tapi sejak saya di sini, saya pasti tidak akan menganiaya mereka lagi. Hanya makan roti kukus terus-menerus juga tidak akan berhasil. Makan cepat. Setelah kita selesai makan, kita akan membereskan ini. Besok, ibu akan mengajak kalian menangkap ikan. Menangkap ikan. Mari kita tangkap saja di sini. Chang Yan, Cheng Yuan, ada apa? Tidak bisa mencari nafkah lagi. Bibili. Ibumu membawa kalian berdua ke sini untuk melompat ke sungai? Ini Bibili. Karena pemilik asli menjadi janda lebih awal. Bibili selalu berselisih dengan pemilik asli. Dia tidak tahan dengan pemilik asli dalam segala hal dan selalu mencari masalah dengannya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kita di sini untuk menangkap ikan. Sama sekali tidak seperti yang kamu katakan. Menangkap ikan. Kalian berdua benar-benar keras kepala. Kalian percaya semua yang dia katakan. Siapa yang tidak tahu bahwa di sungai sebelah barat kita tidak ada ikan sama sekali? Jika kalian ingin menangkap ikan, kalian harus pergi ke sungai sebelah timur. Ibu membawa kita ke sungai barat. Jadi ibu pasti punya alasannya. Ibu bilang ada ikan di sungai barat. Jadi aku percaya pasti ada ikan. Benarkah? Ada ikan. Lalu di mana ikannya? Tangkap satu dan tunjukkan padaku. Apa yang kau lakukan? Aku hanya mengatakan beberapa hal padamu, dan kau akan memukulku? Saya tidak tahu mengapa, tapi indera keenam saya mengatakan, pasti ada ikan di sungai ini. Ini tidak bisa dipercaya. Ibu luar biasa. Ibu memukul banyak ikan dengan satu batu. Jangan hanya berdiri terpaku. Cepat tangkap ikannya. Pertama kali ajak dua putra saya menangkap ikan. Dan kami menangkap begitu banyak, mereka pasti sangat gembira. Ibu, apakah kita benar? Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Saya ingat buku itu mengatakan, putra kedua keluarga Song adalah seorang pemburu terkenal. Tapi karena nasib buruk, jalur karirnya sulit, dan dia akhirnya terpaksa menjadi jahat. Namun, sekarang, setelah saya di sini, tak akan kubiarkan dia ulangi kesalahan yang sama. Bagus sekali, benar-benar putra ibu. Ibu, satu lagi. Ibu benar-benar beruntung hari ini. Aku sering datang ke sini untuk menangkap ikan. 9 dari 10 kali aku tidak menangkap apa-apa. Aku tidak menyangka akan kembali dengan hasil penuh untuk pertama kalinya hari ini. Tentu saja, ibumu diberkati keberuntungan. Keberuntungan selalu bersamaku. Ayo pergi, pulang. Ibu akan memasak ikan untuk kalian semua makan. Ibu, bisakah ibu benar-benar memasak ikan? Ibu luar biasa. Manisnya ucapanmu. Benar-benar putra sulungku yang baik. Aku juga berpikir ibu luar biasa. Baiklah. Kamu juga putra ibu yang baik. Cepat makan. Cicipi masakan ibu. Adik, ibu belum makan. Ibu paling suka makan ikan. Keluarga kita terlalu miskin untuk memasak. Aku tidak menyangka kedua anak ini begitu berbakti dan memikirkanku. Cepat makan. Mulai sekarang. Jika ada daging, kita akan makan bersama. Ibu berjanji bahwa mulai sekarang kita akan hidup yang baik dengan daging setiap hari. Makan. Ibu, musim hujan hampir tiba. Tidak akan ada ikan di sungai nanti. Besok pagi, aku ingin pergi berburu di pegunungan untuk mencoba keberuntunganku. Berburu? Apakah kamu akan pergi ke Gunung Yan? Bukan. Kalau begitu pergilah ke Gunung Yan. Ibu punya firasat. Pasti akan ada hal baik di Gunung Yan. Ada apa?
Tidak ada apa-apa. Adik ketiga. Saat aku tidak ada, kamu harus menjaga ibu dengan baik. Mengerti? Mengerti, kakak kedua. Ibu jelas tahu bahwa di Gunung Yan ada benda itu. Namun ibu bersikeras aku pergi. Mungkinkah bahwa ibu benar-benar tidak peduli sama sekali tentang keselamatanku? Menemukan kelinci di hari sedingin ini. Sepertinya ibu benar sekali. Gunung Yan memang punya hal-hal baik. Aku pasti terlalu gugup. Aku akan berburu kelinci lagi untuk ibu bawa pulang. The film was translated and Semuanya, cepat kemari dan lihat. Ibu yang tidak menghargai nyawa manusia ini. Kita tidak bisa membiarkannya kabur. Kita harus menenggelamkannya di kandang babi. Tepat sekali. Tenggelamkan wabah ini. Tenggelamkan dia. Tenggelamkan dia di kandang babi. Tenggelamkan dia di kandang babi. Lepaskan aku. Tenggelamkan dia di kandang babi. Tenggelamkan dia di kandang babi. Pergi. Lepaskan aku. Tenggelamkan dia di kandang babi. Tenggelamkan dia di kandang babi. Lepaskan ibuku. Kalian semua, lepaskan ibuku. Qing Yuan, jangan pedulikan ibu berhati hitam ini lagi. Dia bahkan menyebabkan kematian kakak keduamu. Mengapa kamu masih peduli padanya? Tepat sekali. Wanita berhati hitam ini, cepat atau lambat akan menyebabkan kematianmu juga. Itu benar. Lepaskan ibuku. Apa yang kalian lakukan? Kalian tidak boleh menindas ibuku. Qing Yan. Ini benar-benar Qing Yan kembali. Dia sebenarnya tidak mati. Cheng Yan, kau tidak pergi ke Gunung Yan. Itu benar-benar luar biasa. Di Gunung Yan, ada ular piton raksasa pemakan manusia. Jika kau pergi, kau pasti tidak akan kembali. Aku pergi ke Gunung Yan. Apa? Kau pergi ke Gunung Yan? Lalu bagaimana kau bisa kembali hidup-hidup? Ada pemakan manusia, ular piton raksasa di sana. Aku tidak bertemu ular piton raksasa pemakan manusia. Sebaliknya, aku melihat babi hutan dan membawanya kembali. Aneh sekali. Pergi ke Gunung Yan dan benar-benar kembali hidup-hidup. Dan dia bahkan berburu seekor babi hutan sebesar ini. Keberuntungan keluarga Song akhirnya berbalik. Song Cheng Yan benar-benar memiliki keahlian. Kalau tidak, mengapa mereka mengatakan Ning Poppy beruntung? Baiklah, karena Cheng Yan baik-baik saja. Semua orang bisa bubar sekarang. Bubar. Kalian semua. Kepalaku. Kau tunggu saja. Pergi. Ibu harus istirahat. Aku akan membuat makan malam. Letakkan. Berlutut di sini. Ibu sangat murah hati. Tolong jangan marah lagi pada kata kedua ya. Adik ketiga, lepaskan. Jika ibu ingin aku berlutut, ibu pasti punya alasannya. Kita harus mendengarkannya. Bagus sekali. Kamu jadi berani sekarang. Kalau begitu biar ibu tanya. Ketika ibu memintamu pergi ke gunung kemarin, apakah kamu tahu bahwa di gunung itu ada ular piton raksasa pemakan manusia? Aku tahu. Kamu tahu dan tetap pergi? Kalau begitu kamu dalam bahaya seperti itu. Kenapa kamu tidak memberitahu ibu? Ibu, tidakkah ibu tahu? Omong kosong. Tentu saja ibu tidak tahu. Itu ular piton raksasa pemakan manusia. Apakah otak ibu diolesi kotoran? Apakah ibu akan mengirim putra ibu sendiri ke kematiannya? Jadi, jika ibu tahu, ibu tidak akan membiarkanku pergi. Itu ular piton raksasa pemakan manusia. Ibu menyuruhmu pergi, dan kamu langsung pergi begitu saja. Kamu sama sekali tidak khawatir tentang keselamatanmu sendiri. Katakan pada ibu, bukankah kamu pantas dipukul? Kuta ibu bodoh. Tolong hukum aku, ibu. Kamu. Jika kamu tidak salah, kenapa ibu akan menghukummu? Kenapa kamu masih berlutut? Cepat bangun. Kamu sudah sibuk sepanjang pagi dan pasti lelah. Ibu sudah memutuskan untuk menyembelih babi untuk daging, untuk memberi kalian berdua makanan bergizi yang baik. Pergi bermain.
Baunya sangat enak. Aku tidak menyangka anak dari keluarga Song itu begitu beruntung. Tidak hanya dia tidak mati, dia bahkan berburu babi hutan sebesar itu. Besok, kau juga harus pergi memeriksa jalan ke Gunung Yan besok. Dengan keberuntunganmu, mungkin kau bisa berburu yang lebih besar lagi. Aku tidak percaya itu. Dua anak sial dari keluarga Song itu. Keberuntungan mereka bisa selalu sebaik ini. Cepat makan. Ibu makan dulu. Ini seharusnya baik-baik saja, sekarang kan? Ibu. Besok aku ingin pergi ke Gunung Yan lagi untuk melihat-lihat. Bagaimanapun, aku tidak akan masuk jauh ke dalam gunung. Mungkin, aku bisa lagi di dalam. Mendapatkan sesuatu yang bagus. Jangan pergi besok. Ibu punya firasat. Kamu sama sekali tidak boleh pergi ke Gunung Yan besok. Bukankah kamu bilang kamu selalu pergi ke Gunung Ki sebelumnya? Kalau begitu pergilah ke Gunung Ki untuk melihat-lihat besok. Anak baik, benarkan ibu. Kamu juga harus makan lebih banyak. Makanlah sampai kenyang. Pergi ke kota bersama ibu besok. Ibu, aku tidak makan daging lagi. Jangan bawa aku ke kota besok. Ada apa? Apakah kamu berkulit tipis? Takut ibu akan menyuruhmu menjual babi. Jangan khawatir. Ibu akan menjualnya sendiri besok. Jadi ini untuk menjual daging babi. Apalagi? Jadi itu sebabnya si bungsu sangat gugup. Dia takut aku akan menjualnya. Sepertinya membersihkan namaku adalah tugas yang panjang dan berat. Ayo lihat. Lihatlah. Menjual sandal jerami. Daging babi segar. Daging babi ini terlihat cukup segar. Berapa harganya? 10 koin tembaga per jin. Beli lebih banyak, dapatkan lebih banyak gratis. Itu cukup murah. Kalau begitu aku ambil 5 jin. Hei, dia Ningsi bajingan dari desa Liu Juran. Jika kau membeli dagingnya, apa kau tidak takut ada yang salah dengannya? Jadi dia. Pantas saja dia terlihat sangat familiar. Keluarga ipar kakakku berasal dari desa mereka. Mereka bilang, jika dia meninggal, seluruh desa akan menyalakan petasan. Lupakan saja, aku tidak jati beli. Jangan pergi, harga bisa dinegosiasikan. Ningsi bajingan, kemarin kau menjagal aku. Selama aku di sini hari ini, kau tidak akan menjual sepotong daging pun. Ibu, mungkin kita harus kembali besok. Daging babi ini tidak akan segar besok. Bibili ingin aku tidak bisa menjual karena reputasi buruk ini. Tapi aku bersikeras menggunakan reputasi burukku ini untuk menjual semua daging babi itu dan benar-benar menampar wajahnya. Nanti, kamu lakukan ini. Mengerti? Ibu, apakah ini baik-baik saja? Percayalah pada ibu, ini pasti akan berhasil. Daging babi dijual. Murni dan alami. Bebas polusi. Jangan gagap, jual dengan baik. Jika kamu tidak menjual semuanya, kamu tidak boleh makan sepotong pun makanan hari ini. Apakah ini benar-benar ibunya? Menganiaya anak sekecil itu. Betapa kejamnya hati. Dia sendiri memecahkan biji melon sambil menyuruh anak itu bekerja. Tidak, aku harus membantunya. Jangan, dia rubah betina terkenal di desa kita. Jika kau membeli dagingnya, bukankah kau hanya akan membuang-buang uangmu? Bagaimana kau bisa begitu kejam? Apakah kau hanya akan melihat anak malang ini pergi tanpa makanan? Kemarilah, nah, berikan aku satu. Kemarilah, ini, aku juga mau satu. Jangan. Aku juga mau. 607. 608. 609. Kita menjual lebih dari 600 koin wen. Kita kaya. Ayo kita beli kebutuhan rumah tangga. Ayo pergi. Jual tanghulu. Tanghulu. Mau makan patung gula? Ini 2 koin wen. Beli sendiri. Jangan lupa belikan satu untuk kakak keduamu. Bos, berikan aku 3 potong pakaian. 1 untuk anak 7 tahun, 1 untuk anak 13 tahun, 1 untuk anak 15 tahun. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Aku akan segera mengambilkannya untukmu. Kita belum punya banyak uang. Tapi nanti, kalau kita punya lebih banyak uang, aku juga akan membiarkan anak-anakku memakai kain yang bagus. Bocah ini pasti mencuri uangmu. Tuan Li. Kau sama sekali tidak boleh membiarkannya pergi. Lepaskan aku. Aku tidak mencurinya. Itu suara Cheng Yuan.
di siang bolong. Apa kamu mencoba menindas anakku? Ningwan, putramu mencuri uang tuan. Dan kami menangkapnya basah. Sekarang, kami akan mengirimnya ke pihak berwenang. Mencuri uang. Qing Yuan, beritahu ibu. Apa kamu mengambil uang mereka? Mengapa kau masih bertanya? Ini bukan pertama kalinya putramu mencuri uang. Dengarkan nasihatku. Cepat kembalikan uangnya. Mungkin kau bahkan bisa menghindari hukuman penjara. Aku tidak mencurinya. Kenapa aku begitu sial? Sudahlah, bahkan jika aku bilang aku tidak mencurinya, kau tidak akan percaya padaku. Aku percaya padamu. Selama kamu bilang tidak mencurinya, ibu akan percaya padamu. Siapa yang menyebabkan luka-luka ini? Tuan ini yang menyebabkannya. Ada apa? Dia mencuri uang tuan ini. Aku tidak memotong cakarnya. Itu semua karena tuan ini berbelas kasih. Ningwan, putramu mencuri uang yang seharusnya tidak dia curi. Tuan ini berhati baik. Kalian berdua cepat berlutut dan meminta maaf kepada tuan. Mungkin, jika tuan menunjukkan belas kasihan, dia mungkin akan mengampuni nyawa kalian. Ibu, dia bilang aku mencurinya. Kalau begitu aku mencurinya. Selama ibu percaya padaku, aku tidak peduli pada orang lain. Aku bisa bersujud dan meminta maaf kepada mereka. Qing Yuan, meskipun keluarga kita tidak kaya, kita mungkin miskin, tapi semangat kita tidak. Hal-hal yang tidak kita lakukan, kita sama sekali tidak bisa mengakuinya. Kamu bilang anakku mencuri uang. Apa kamu punya bukti? Baru saja, dia satu-satunya di sampingku. Sekarang uangku hilang. Jika dia tidak mencurinya, siapa lagi kalau bukan dia? Jadi kamu bilang, kamu tidak punya bukti. Menurutku, kamu hanya maling teriak maling. Uangmu, awalnya milikku. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Baru saja, uangku ada di lengan bajuku. Tidak peduli apa yang kau katakan, kau tetap tidak bisa membuktikan uang ini milikmu. Siapa bilang aku tidak bisa membuktikannya? Uang yang baru saja kudapatkan, semuanya dari menjual daging babi. Uang itu pasti ada lemak babi di atasnya. Yang dibutuhkan hanyalah baskom berisi air. Dan kita bisa membuktikan uang, siapa ini sebenarnya. Semuanya, siapa bisa bantu ambil baskom air? Semangkuk air? Bukti macam apa itu? Aku lihat kalian berdua hanya sengaja mengulur waktu. Tuan ini tidak punya waktu untuk menunggu-nunggu denganmu, penjaga. Tangkap mereka untukku. Kirim mereka ke pihak berwenang. Apakah kita benar-benar harus membiarkan nenek? Jangan berani-beraninya kau menyentuh ibuku. Tuan Li begitu terburu-buru untuk menangkap kami ibu dan anak karena hati nuranimu bersalahkan. Kamu, seorang tuan, memfitnah seorang anak. Apa kamu tidak takut tersandung dan jatuh saat berjalan? Untuk apa kau masih berdiri di sana? Kirim mereka ke Yamen. Aku ingin mereka tidak pernah kembali. Lepaskan. Airnya sudah datang. Semuanya, cepat datang dan lihat. Memang ada lapisan minyak yang mengambang di permukaan baskom ini. Uang ini milik kita. Anakku tidak mencuri uangmu. Hebat, teriak pencuri padahal kau sendiri pencurinya. Seorang bangsawan lokal yang terhormat, memfitnah anak desa. Sungguh memalukan. Omong kosong apa yang kau ucapkan. Ini hanya kesalahpahaman. Salah paham? Kamu menyebabkan anakku dituduh secara salah. Hari ini, kamu harus meminta maaf kepada anakku. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi. Kamu juga tahu reputasi burukku. Jika kamu tidak meminta maaf, hati-hati, aku akan mengganggumu siang dan malam. Aku minta maaf, baiklah. Sungguh wanita cerewet. Ayo pergi. Begitu lebih baik. Ibu, apakah ibu benar-benar percaya? Aku tidak mencuri uangnya. Pria sejati tahu yang benar dan yang salah. Aku percaya, kamu tidak akan melakukan hal seperti itu. Dan aku percaya karakter anakku. Ibu, makanlah dulu. Ibu The mencintaiku. film was Aku juga ingin mencintai ibu. translated and narrated by M Media. Sangat manis, tapi tidak semanis putra sulungku yang baik. Ayo pulang. Mana kau mengatasi ini? Ada apa? Ibu, apakah kita benar-benar harus masuk? Bagaimana jika kita diusir nanti? Tentu saja kita harus masuk. Tenang saja, ayo pergi. Salam, Dekan. Saya dengar Dekan sangat menerima individu berbakat. Dekan Le, Direktur Akademi. Jadi saya sengaja membawa putra saya yang berusia 7 tahun untuk mencari ilmu di sini. Mendaftar pada usia 7 tahun? Apakah dia sudah membaca buku? Aku masih belum membaca buku apapun. Siapa namamu? Menjawab dekan, Song Cheng Yuan. Song Cheng Yuan.
nama yang sangat familiar. The film was Keluarga Song dari translated desa Liu and Juren. narrated by M. Hubungan Media. apa Song Chen Yu denganmu? Dia adalah kakak sulung laki-lakiku. Murid-murid, guru. Kami sudah terlalu lama menunggumu. Dekan yang terhormat, apakah Anda mengenal Chen Yu kami? Mengenalnya? Tentu saja aku mengenalnya. Anak itu Cheng Yu. Dia hanyalah seorang anak ajaib dalam belajar. Kalau begitu sudah beres. Atur kamar untuk Cheng Yuan sekarang juga. Dia bisa menginap hari ini. Ayo pergi. Apakah aku masih harus tinggal di sini? Ibu, apakah aku benar-benar harus tinggal di sini? Tinggal, tentu saja dia harus tinggal. Lihat betapa tingginya dekan yang terhormat memikirkanmu. Kamu harus belajar dengan giat, dengarkan dekan yang terhormat, dan berjuang untuk menjadi di masa depan orang yang hebat seperti kakakmu. Ibu, Cheng Yuan pasti akan belajar dengan giat. Ayo pergi. Lihat, bukankah sudah kubilang? Dia memang kembali sendirian. Ibu, di mana Cheng Yuan? Cheng Yuan pergi mendaftar di Akademi Juan. Dekan berkata untuk membiarkannya tinggal dan belajar di sana. Dia mendapat 1 hari libur setiap 5 hari. Pada saat itu, kereta dari Akademi Juan akan membawanya kembali. Ningwan, berhentilah mengarang. Akademi Juan biayanya 1 liang perak setahun. Bagaimana kau tega mengirim Cheng Yuan belajar di sana? Menurutku, kau hanya menjual anak ketigamu. Ibu, apakah ibu benar-benar menjual anak ketiga? Cheng Yan, apalagi yang tidak kau percaya? Beberapa hari terakhir ini, dia sangat baik kepada kalian semua, hanya untuk membuat kalian lengah, agar dia bisa menemukan kesempatan untuk menjualmu. Jiang Yao, jangan khawatir. Ketika kakak sulung tertuamu kembali, kita harus melaporkan wanita ini kepada pihak berwenang. Melapor untuk hadiah, kakak sulung. Ini Song Cheng Yu, putra tertua keluarga Song. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Sekarang, saya melihatnya, dia memang mantap dan tampan. Saya ingin tahu seperti apa ayah anak ini, sampai bisa melahirkan putra setampan ini. Ibu, ada apa? Aku dengar ibu meninggal dunia. Sebelum hasil ujian keluar, aku bergegas kembali. Apakah ibu baik-baik saja? Ini, ceritanya panjang. Putra tertua keluarga Song, kau adalah anak yang berbakti. Kau mengkhawatirkannya, tapi dia menjual adik ketigamu. Apa yang kau katakan? Ibu, apakah yang dia katakan itu benar? Tentu saja tidak. Cheng Yuan pergi ke Akademi Juan untuk belajar. Kamu harus percaya ibu. Cheng Yu, pikirkanlah. Dulu ketika kau ingin belajar, dia benar-benar menolak. Kepala desa yang tidak tega, dan seluruh desa mengumpulkan perak mereka untuk mendukung studimu sampai sekarang. Bajingan ini. Bagaimana dia tega membiarkan adikmu pergi ke Akademi Juan yang semahal itu untuk belajar? Dia pasti menjual anak itu. Apa yang harus dipelajari? Kamu tidak cocok untuk belajar. Cepat cari pekerjaan untukku, untuk membantu menopang keluarga. Aku masih muda. Tidak ada yang mau mempekerjakanku. Tidak ada yang menginginkanmu. Kalau begitu, pergi mengemis makanan untukku. Ibu, katakan padaku. Cheng Yuan, di mana tepatnya dia? Kakak sulung, aku percaya ibu. Cheng Yuan pasti sedang belajar di Akademi Juan. Itu benar. Tunggu 5 hari, sampai dia libur. Dan kamu akan bisa melihatnya. 5 hari. Setelah 5 hari, adikmu mungkin akan dijual 1000 li jauhnya. Cheng Yuan, tolong cepat kembali. Kakak tertuamu dan ibu tidak bisa menangani ini. Cepat, lihat. Itu. Kereta Akademi Juan. Ibu, kakak sulung, kakak kedua. Hai ibu, kakak sulung, kakak kedua. Aku kembali. Itu benar-benar Cheng Yuan. Aku tidak menyangka dia tidak berbohong hari ini. Itu benar-benar membuat iri. Aku ingin tahu apakah Akademi Juan masih. Itu dekankan. Seperti yang kuduga dari diriku. Aku membawa keberuntungan koiku sendiri. Orang-orang yang datang menyelamatkanku. Semuanya tiba tepat pada waktunya. Mengapa dia kembali hari ini? Ibu, Cheng Yuan bilang dia perlu tidur dengan bantalnya dari rumah, agar bisa tertidur. Jadi aku menemaninya untuk mengambilnya. Masih hanya seorang anak kecil. Terima kasih kepala sekolah sudah mengantar kami. Mengapa tidak membiarkan Cheng Yuan tinggal? Dan tinggal di rumah 1 hari lagi. Besok, saya pasti akan mendesaknya untuk pergi ke akademi. Itu juga bagus. Ini adalah kepala sekolah Akademi Juan. Punya kepala sekolah yang pribadi mengantar mereka. Keluarga Song benar-benar memiliki prestasi yang besar. Apa yang patut dibanggakan? Ketiga anak itu biasa-biasa saja. Bahkan jika mereka bersekolah di Akademi Juan, mereka tidak akan bisa The lulus film ujian was Xiuchai. translated dulu, and tangan ini narrated hanya by tahu M. menampar. Media. Sekarang, ibu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ibu belum makan. Putramu akan pergi ke dapur untuk memasak. Tidak perlu. Kamu pasti lelah dari perjalananmu. Cepat duduk untuk makan.
Apakah tetangga mengirim semua ini? Tetangga tidak mengirim apa-apa. Ketika ibumu meninggal, seluruh desa menyalakan petasan. Siapa yang akan mengirimkan kami daging babi? Apakah ini untuk persembahan? Kakak sulung, ini babi hutan kecil yang kutembak. Ibu berkata, setengah untuk dimakan, setengah untuk ditukar dengan biji-bijian. Jangan sangat cakap. Kakak sulung harus melihatmu dengan mata baru. Ibu, apakah ibu memasak semua ini sendiri? Kesempatan untuk lebih dekat telah tiba. Ya, karena kamu sudah di rumah beberapa hari ini. Ibu bisa memasak untukmu setiap hari. Karena aku sudah kembali. Sebagai kakak sulung, aku harus menjaga ibu dan adik-adikku dengan baik. Ibu, pergilah beristirahat. Aku akan pergi memasak. Tidak perlu. Kakak sulung masih yang paling perhati-hati. Cheng Yuan, cepat beritahu kakak. Apakah kamu senang belajar di akademi? Senang. Kakak sulung, jika ibu tidak membawa komentaris orang guru, aku tidak akan bisa masuk akademi dan menjadi adik seperguruanmu. Kalau begitu kau harus belajar dengan giat dan tidak mengecewakan ibu. Jangan khawatir, kakak sulung. Bukan. Itu pujian. Bukankah seharusnya kamu memujiku karena membawa Cheng Yuan ke akademi? Terima kasih atas jerih payahmu, ibu. Tidak masalah sama sekali. Selama kamu baik-baik saja, ibu juga baik-baik saja. Cepat makan. Selesai makan dan cepat istirahat. Ibu Cheng Yu, apakah kau di rumah? Ibu Cheng Yu, Kepala desa. aku datang untuk membawakanmu kabar baik. Ada apa dengan semua keributan ini? Ini masih pagi, tidak bisakah seseorang tidur? Ningsi bajingan, aku bilang, keberuntunganmu benar-benar bagus. Cheng Yu telah lulus ujian Xiu Cai, dan dia bahkan menjadi sarjana terbaik. Benarkah? Benarkah? Cheng Yu, cepat kemari. Cheng Yu, Ibu, jangan terburu-buru. Makanannya akan segera siap. Cheng Yu, mengapa kau masih memasak? Kau adalah Xiu Cai termuda Dian Agung kita. Ini telah membawa kehormatan bagi seluruh desa kita. Beritahu kami hadiah apa yang kau inginkan, dan desa pasti akan memberikannya kepadamu. Kepala desa, ini adalah tugasku. Anak baik. Beberapa tetua di desa telah membahasnya. Untuk menghadiahi keluargamu. 2 mutana. Cheng Yu menjadi seorang Xiu Cai. Kau tidak bisa melupakanku. aku adalah ibu. Dari Xiu Cai termuda di seluruh Yan Agung, baiklah. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Putraku masih yang paling perhati-hatian. Ibu baik-baik saja. Sepertinya putra tertua dingin di luar, tapi hangat di dalam. Masih ada harapan untuk memenangkan hatinya. Astaga, lihat. Begitu banyak fuzi yang datang. Cheng Yu, aku datang hari ini untuk menjadikanmu muridku. Aku tahu prestasimu bagus, tapi meskipun begitu, kamu tetap butuh seorang guru untuk menjadi pembimbing. Jadikan aku gurumu. Jadikan aku. Ayahku adalah orang terkaya di kota kecil ini. Perak untuk ujian kenegaraanmu. Aku akan membayar semuanya. Tidak, kamu seharusnya menjadikanku gurumu saja. Keluargaku sudah menjadi juren turun-temurun. Wah, jadi kalian semua Xiu Cai? Yan, benar sekali. Cheng Yu sendiri adalah seorang Xiu Cai. Mengapa dia harus menjadikan kalian gurunya? Bagaimana denganku kalau begitu? Astaga, bahkan Juren Chen ini datang untuk mengambil murid. Lalu bagaimana kita masih bisa punya kesempatan? Ya, salam Juren Chen. Salam, Juren Chen. Tuan, dalam buku aslinya, Song Cheng Yu setelah lulus ujian Xiu Cai, menjadi murid Juren Chen, memilih sisi yang salah, dan karir resminya tidak mulus. Kali ini, aku harus menghentikannya. Anda adalah putra tertua keluarga Song yang lulus ujian Xiu Cai, Song Cheng Yu. Chen Yu menyapa Juren Chen. Cheng Yu, hari ini aku bertanya langsung padamu. Apakah kamu bersedia menjadikanku gurumu? Juren Chen datang sendiri, penuh ketulusan. Chen Yu tidak menolak. Saya tidak setuju. Cheng Yu ini adalah Ini ibuku. Ningsi bajingan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Ini adalah Juren yang sangat dihormati. Ibu Cheng Yu, apakah ada kekhawatiran di hatimu? Juren Chen ini mengklaim dia tidak bersedia menjadi pejabat. Tetapi kenyataannya, dia dilarang dari dunia pejabat. Mengambil murid hanyalah caranya untuk menginginkan Cheng Yu untuk membantunya di masa depan. Tapi Cheng Yu telah berulang kali diganggu oleh orang lain. Aku tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Juren Chen menghancurkan Cheng Yu. Mengapa aku harus khawatir? Apa kau tidak punya ide sendiri? Aku tidak peduli bagaimana kau mencoba mengendalikanku. Cheng Yu sama sekali tidak bisa menjadikan Juren Chen sebagai gurunya. Jangan bilang dia perlu mempertimbangkannya. Hasil pertimbangannya hanya bisa berubah ketidaksetujuan. Cheng Yu, lihat, ibumu tidak tahan melihatmu berhasil. Berhentilah berdebat, kalian semua. Aku akan membuat keputusanku sendiri. Sayangnya, tuan rumah aslinya telah berbuat salah terhadap Song Cheng Yu terlalu banyak. Wajar saja jika dia tidak mempercayaiku. Ibu, mengapa kamu tidak setuju dengan saya menjadikan Juren Chen sebagai guru saya? Dia adalah seorang juren yang sangat dihormati. Mengapa dia tidak pergi mengambil jabatan resmi?
bersikeras menjadikanmu murid. Sudahkah kau memikirkan keanehan ini? Baiklah, saya akan mendengarkan ibu. Tidak mudah bagi keluarga Song untuk menghasilkan seorang Xiu Chai, dan kau merusaknya. Aku mengerti. Keluarga Song tidak akan bisa bangkit dalam hidup ini. Pergi. Pergi. Cheng Yu, mengapa kau percaya padaku? Saya merasa ibu pasti tidak akan menyakiti saya. Anginnya cukup kencang. Ayo makan cepat. Setelah makan, ayo kita lihat. 2 mu tanah yang diberikan desa kepada kita. Itu sebenarnya sebidang tanah berpasir. Seluruh desa begitu besar. Mengapa mereka secara khusus mengalokasikan sebidang tanah? Tanah berpasir tempat tidak ada yang tumbuh kepada kita. Apakah kau pikir tanah desa begitu mudah didapat, sehingga mereka bisa memberimu sebidang tanah berpasir? Kau seharusnya diam-diam senang. Sayang sekali tidak ada semangka di dinasti ini. Jika ada semangka, bidang tanah ini akan sempurna untuk menanam semangka. Semangka, ibu, tadi saya pergi ke kota kabupaten untuk ujian. Seorang teman dari kabupaten memberi saya sebungkus biji semangka. Lihatlah. Biji semangka. Ibu, apa itu semangka? Semangka dikenal sebagai raja buah-buahan. Itu adalah buah paling lezat di dunia ini. Buah? Tapi orang biasa bahkan tidak bisa makan cukup. Siapa yang akan membeli buah? Tidak apa-apa. Tidak masalah jika keluarga biasa tidak mampu membelinya. Kita bisa menjualnya kepada keluarga kaya. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan uang untuk membeli gandum. Ibu, teman saya di kabupaten memberitahu saya, biji-biji ini diperkenalkan dari wilayah barat. Itulah mengapa disebut semangka. Ini termasuk keluarga labu dan merupakan jenis sayuran, bukan buah. Aku ingat buku itu menyebutkan jenis sayuran apa yang kemudian ditanam desa, yang meningkatkan pendapatan seluruh desa. Mungkinkah semangka ini yang ada di depan kita? Ibu, kita harus mencoba menanamnya. Kalau begitu, mari kita coba. Bagaimanapun, Cheng Yu membiasakan diri dengan ini. Masalah menanam melon dan sayuran terlebih dahulu juga merupakan hal yang baik. Kurasa seumur hidupnya, dia akan berurusan dengan 2 mu tanah ini. Jika kau tidak bisa bicara dengan benar, kau bisa diam. Cheng Yu kita masih memiliki karir resmi yang hebat di depannya. Siapa di seluruh desa yang tidak tahu itu? Cheng Yu menolak Juren Chen. Mulai sekarang, dia hanya bisa sampai Xiu Chai. Karir pejabat yang hebat. Sungguh, pergi bermimpi di siang hari. Ning Wen, sesuatu yang besar telah terjadi. Juren Chen telah ditangkap. Kepala desa, ada apa? Mengapa Juren Chen ditangkap? Putraku masih di bawah bimbingannya. Aku dengar dari orang-orang di atas bahwa Juren Chen menyinggung pangeran ketiga dan dilemparkan ke penjara. Seumur hidup ini, dia bisa melupakan masuk ke dunia pejabat. Apa yang harus kita lakukan? Putraku, bukankah begitu? Karena Juren Chen, karir resminya akan hancur sia-sia. Juren Chen menyembunyikannya rapat-rapat. Beberapa hari lalu, aku lihat dia coba menjadikan Cheng Yu muridnya. Kemungkinan besar karena dia menghargai bakat Cheng Yu. Berpikir Cheng Yu akan sukses nanti. Dia masih perlu membantunya. Ibu, syukurlah saya mendengarkan ibu kemarin. Jika saya tidak tahu, saya pasti akan pergi ke ibu kota dan akan diganggu oleh orang-orang pangeran ketiga. Lihat, mendengarkan intuisi ibu selalu benar. Aku sudah lama melihat bahwa Juren Chen tidak baik. Cheng Yan, kakak sulungmu lolos dari musibah. Kau tidak terlihat terlalu senang. Ibu, saya merasa bahwa Ibu tahu, apakah kau melihat bahwa kakak sulungmu dan adik ketigamu, keduanya bisa pergi belajar. Jadi kau juga ingin pergi sekolahkan. Bagaimana kalau ibu mengirimmu untuk belajar? saya iri pada kakak sulung laki-laki dan adik laki-laki ketiga. Tapi yang saya iri adalah mereka bisa membuat ibu bahagia. Dan jika saya pergi belajar, tidak akan ada yang menemani ibu. Saya ingin tetap di sisi ibu. Cheng Yan, setiap orang unggul di bidangnya masing-masing. Lihat, kau sangat pandai berburu. Bakatmu luar biasa. Ini masih pagi. The film was Bagaimana translated kalau ibu ikut and berburu ke Gunung Yan? narrated by M. Media. Aku ingat di buku. Tidak lama, setelah Cheng Yu menjadi seorang Xiukai, Cheng Yan mulai mengikuti alur cerita utamanya. Dan kemajuannya bahkan lebih cepat daripada Cheng Yu. Biarkan aku memberinya dorongan. Ibu, mengapa kita pergi ke Gunung Yan? Ada ular piton pemakan manusia di Gunung Yan. Saya takut ibu akan dalam bahaya. Ayo kita pergi saja ke Gunung Yan. Ibu punya firasat. Pergi ke Gunung Yan hari ini. Kita pasti akan mendapatkan buruan yang bagus. Baiklah, saya akan mendengarkan ibu. Ayo pulang ambil barang sekarang. Ibu, sepertinya keberuntungan kita tidak bagus hari ini. Kita sudah berjalan begitu lama dan belum menemukan mangsa apapun. Sudah mulai larut. Mari kita pulang. Saya takut ibu akan dalam bahaya. Tidak apa-apa. Ibu punya firasat. Hari ini, kita pasti akan mendapatkan banyak hasil. Ibu, lihat.
Benar-benar jimat keberuntungan. Kita datang ke tempat yang tepat. Anakku benar-benar luar biasa. Ayo kita ambil merpati-merpati itu. Tuan Muda. Setelah Tuan Muda meninggalkan ibu kota, kemampuan memanahnya sangat meningkat. Jika guru tahu, dia pasti akan sangat senang. Tentu saja. Ning Si Cep, cucu sulung sah dari kediaman Adipati. Tuan Muda, 2 burung dengan 1 panah. 3 dengan 1 panah. 3 apa? Seseorang pasti telah mencuri merpati saya. Cepat pergi dan temukan mereka untuk Tuan Muda ini. Ya, ayo pergi. Hari ini memang cocok untuk berburu. Merpati-merpati ini pasti akan laku dengan harga mahal. Kamu menembak semua merpati ini. Siapa kamu? Saya adalah pemilik merpati-merpati itu. Yang kamu tembak. Ibu. Merpati-merpati ini benar-benar ada pemiliknya. Tidak heran begitu banyak yang muncul sekaligus. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Apa yang kamu lakukan? Siapa sebenarnya kamu? Kau jago banget manahnya. Yang menyelamatkanmu dari mulut ular berbisa 7 langkah. Penyelamatmu. Sekarang, setelah aku menyelamatkan hidupmu, anggap saja ini sebagai pembayaran untuk merpati-merpati ini. Itu ular berbisa. Panahnya beracun. Kamu tidak bisa menyentuhnya. Apakah kamu mempertaruhkan nyawa kalian? Semakin berbisa ular itu, semakin berharga. Ayo kita jual sebelum pulang. Kita dapat rezeki nomplok hari ini. Baiklah. Kamu pergi begitu saja. Kamu tidak menginginkan merpati-merpati itu. Itu bukan milik kita. Kita tidak menginginkannya. Anakku benar. Sudah mulai gelap. Ada ular piton pemakan manusia di gunung. Sebaiknya kau tidak masuk lebih jauh lagi. Sudah pergi. Kamu juga nggak mau merpati itu. Belum sempat bilang terima kasih. Tuan Muda, kita punya urusan penting dalam perjalanan ini. Kita perlu pergi ke keluarga Song untuk mencari putra tertua mereka. Song Cheng Yu jadi teman belajar. Sudah larut. Kita harus pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Ayo pergi. Ingat untuk mengirim seseorang untuk menyelidiki identitas Cheng Yan ini. Aku sudah mencari tahu. Beberapa orang dari ibu kota itu sudah pergi beberapa hari yang lalu. Hari ini, kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Tidak peduli setinggi apa langit atau sejauh apa kaisar. Tak ada yang bisa kendalikan kita. Terakhir kali, aku dipermalukan. Kali ini, aku akan memastikan bisnisnya gagal. Pergi. Ego, mereka datang lagi. Jangan panik. Mari kita lihat trik apa yang mereka lakukan sekarang. Semuanya, kemarilah dan lihat. Pemilik toko ini sebenarnya menaruh racun di restoran. Meracuni rakyat jelata. Tangkap pemilik toko berhati hitam ini untukku. Mengintimidasi adikku tepat di depanku. Kau benar-benar memiliki banyak wibawa resmi. Cepat letakkan pisau kalian. Mengancam pejabat adalah kejahatan serius. Apakah kalian rakyat jelata tidak ingin hidup? Kau bajingan. Wakil Menteri Ritus ada di sini. Jangan lancang. Wakil Menteri Ritus. Seorang pejabat tingkat 3. Sudah berakhir. Jika aku melihatmu lagi menindas Nyonya Song, aku akan memastikan kau membayarnya mahal. Keluar. Ya, saya pergi sekarang Tuan. Pergi sekarang. Ning Si bajingan, cepat periksa ladang. Ada banyak orang berkumpul di ladangmu. Semangka sudah tumbuh di ladangmu. Apa? Cheng Yuan, makan sesuatu, lalu kembali ke akademi. Aku akan pergi memeriksa ladang. Kakakmu ada di dalam. Jangan khawatir. Wan Er, aku juga akan pergi. Begitu banyak semangka. Apa ini? Mereka tumbuh dengan sangat baik. Mereka bahkan menanam semangka. Ini benar-benar menakjubkan. Lihat, ini benar-benar bagus. Cepat, lihatlah. Banyak sekali. Ibu, mereka benar-benar menanam semangka. Mereka benar-benar tumbuh. Tuanku, pinjamkan pisaumu sebentar. Besar sekali.
Kata orang, semangka tanamannya Kementerian Pertanian. Semuanya pahit. Coba penyaku. Apa yang bisa dicicipi? Pasti pahit dan asam. Manis sekali. 1R, semangka yang tak bisa ditanam Kementerian Pertanian. Kau berhasil menumbuhkannya. Semangka ini, berbagai bangsawan berkuasa di ibu kota membelinya dengan harga tinggi. Semangkamu pasti akan laku dengan harga bagus. Bagus sekali. Kita bisa cari uang lagi buat beli baju anak-anak. Ningwan, kau juga tahu bahwa panen desa tidak bagus tahun ini. Kau sudah menanam semangka lagi. Lihat. Bisakah kau? Tentu saja saya bisa. Mari kita semua menanam semangka bersama untuk menghasilkan uang. Anggap saja ini sebagai pembayaran kembali. Semua orang mengumpulkan biji-bijian bersama saat itu, agar Cheng Yu bisa sekolah. Apakah kalian semua bersedia? Aku mau. Aku juga mau. Aku juga mau. Bagus sekali. Dengan begini, semua orang akan punya makanan untuk dimakan. Ya. Ningsi bajingan ini benar-benar berbeda. Seolah-olah dia orang yang sama sekali berbeda. Ya, Ningsi bajingan ini bersedia membantu kita seperti ini. Kita benar-benar harus mengubah persepsi kita. Ya. The film was translated and Adikku. narrated by M Media. Bagaimana mungkin mereka menjulukinya serendah itu? Pergi beli semuanya dari toko gandum. Bagikan kepada penduduk desa ini, agar mulai sekarang mereka tidak akan memanggilnya 1RC bajingan. Ya, Yang Mulia. Ngomong-ngomong, Yang Mulia, besok adalah hari yang Anda dan guru sepakati untuk keberangkatan. Besok pagi, apakah kita akan berangkat? Karena 1R sudah ditemukan. Jika kita akan kembali bersama 1R. Tuan Ning, kenapa Anda belum pergi? Karena saya bilang, saya tidak akan kembali. Trik melukai diri sendiri Anda tidak berguna. Gadis Wan, kau berjanji kemarin akan mengajari kami cara menanam semangka. Kami semua patungan untuk memberimu minyak. Berpikir bahwa kau pasti membutuhkannya untuk menggoreng cakwe. Kami semua sangat berterima kasih padamu. Ya, ibunya Cheng Yu, tidak mudah bagimu untuk membesarkan 3 anak sendirian. Mari kita lupakan saja semua yang terjadi sebelumnya. Ya. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Mulai sekarang, saya akan memimpin kalian semua untuk menanam semangka dengan baik. Jangan lupakan kami semua nanti. Sekarang, kenapa semua orang tidak memanggil saya Ningsi bajingan lagi? Apakah Anda melakukan sesuatu? Aku. Apa yang bisa kulakukan? Mungkin semua orang sudah memaafkanmu. Saya tidak menyangka orang ini tsundere. Itu. 1R. Ibu selalu punya satu keinginan. Yaitu, sebelum dia meninggal, untuk melihatmu sekali lagi. Bisakah kau mempertimbangkan kembali, dan pulang bersamaku? Tapi saya takut Cheng Yu tidak akan. Semuanya terserah ibu. Di mana ibu? Rumah Cheng Yu adalah dimanapun ibu berada. Kediaman Adipati. Adipati tua. Ibu, kakak sulung. Ibu, aku sangat merindukanmu. Ibu juga merindukanmu. 1R. Ini ibu. Waner. Putriku. Nyonya Adipati muda. Ning Wan. Salah. Nyonya Adipati muda. Waner. Aku ibumu. Apakah kamu menyalahkan ibu? Karena tidak menjagamu dengan baik waktu itu? Apakah kamu bersedia memanggilku ibu? Apakah Anda benar-benar yakin? Saya putri Anda. Aku yakin kamu adalah putriku. Kamu adalah putri yang kubawa selama 10 bulan. Dan dengan susah payah melahirkan. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? 1R. Kami semua setuju bahwa kau adalah kerabat kami.
Hanya saja terlalu banyak waktu telah berlalu, dan kau tidak punya ingatan. Oleh karena itu, ibu ingin mengakui kau sebagai putri angkatnya. Bagaimana menurutmu? Itu juga bisa. Kalau begitu, akui saja dia putri angkat. Saya bisa memperlakukan kalian semua seperti orang tua kandung saya dan menunjukkan bakti. Bagus. Selama kau mengakui kami, itu sudah cukup. Cepat. Panggil aku Ayan. Biar ku dengar. Ayah. Ibu. Bagus. Ayo cepat pulang. Ini masih halaman dari masa kecilmu. Ibu selalu menyimpannya untukmu. Ningwan saat kecil. Apakah ini ingatan saya? Kenapa rasanya saya pernah ke sini sebelumnya? Ibu, ada apa? Tidak ada apa-apa. Ini seharusnya ingatan pemilik asli. Ibu, aku baik-baik saja tinggal di sini. Aku belajar di pagi hari dan berlatih menunggang kuda serta memanah di sore hari. Kemampuan memanah aku banyak meningkat. Oh, benar. Besok, si Cheng dan aku akan pergi berburu kerajaan bersama. Ibu, maukah ibu The datang film was menonton? translated Tentu saja, and Anda narrated terlihat by sangat M tampan Media. saat memanah. Saya pasti harus pergi melihat. Besok, aku pasti akan mendapatkanmu. Banyak mangsa. Kenapa Cheng Yan belum kembali? Aku sudah menangkap begitu banyak mangsa. Aku harus menjadi juara pertama tahun ini. Huo Qing, putra sulung pejabat militer. Siapa ini? Itu putra pemimpin Huo. Dia pikir dia putra seorang pejabat militer dan meremehkan pejabat sipil. Dia tidak akur dengan keluarga kita. Ibu, Cheng Yan. Ibu, aku mendengarkanmu dan pergi ke timur. Maman, banyak mangsa yang berhasil diburu. Bing Si Cheng, kau sebenarnya curang. Kau, seorang anak dari keluarga pejabat sipil. Bagaimana bisa kau lebih baik dariku? Ini semua ditembak oleh Cheng Yan. Dari mana bocah miskin ini berasal? Aku pikir kalian berdua bersekongkol untuk curang. Anda bilang Cheng Yan saya curang. Kalau begitu kirim seseorang untuk memeriksa. Semua mangsa dibunuh dengan satu panah. Pada panah dari kediaman adipati kami, ada tanda api di setiap panah. Tidak ada yang berani menirunya. Maman, ini adalah panah dari kediaman Adipati Yongchang. Bagaimana ini mungkin? Bing Si Cheng, tunggu saja. Perburuan kerajaan berikutnya. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Moyan, pangeran ketiga. Menarik. Terlihat sangat cakap. Jika dia bisa menjadi pelayanku, dia pasti akan menjagaku tetap aman. Kau, siapa namamu? Yang Mulia, pangeran ketiga. Pangeran ketiga, yang dari buku itu, yang menyebabkan kematian ketiga putra saya, yang paling disukai oleh Kaisar. Namun pangeran ketiga yang sangat jahat. Salam, yang mulia, pangeran ketiga. Salam, Yang Mulia, pangeran ketiga. Salam, Yang Mulia, pangeran ketiga. Kalian semua boleh bangkit. Kau masih belum memberitahuku. Siapa namamu? Namaku Song Cheng Yan. Namaku Moyan. Pamanku baru saja memberitahuku. Seorang pemanah dewa muncul di tempat berburu. Aku sengaja datang kemari untuk menyaksikan kehebatan pemanah dewa muda kita ini. Yang Mulia, pangeran ketiga, Anda terlalu memujiku. Aku memiliki bakat biasa-biasa saja. Aku hampir tidak bisa disebut pemanah hulu. Kau tidak perlu rendah hati, mengingat paman bisa mengatakan hal seperti itu. Itu berarti kau memang sangat cakap. Hanya saja disayangkan, aku datang terlambat. Aku tidak melihat apapun. Bagaimana kalau kita bertanding? Apa? Jangan khawatir. Kita cuma main beberapa putaran, tuanku. Apa kau masih tidak bisa mempercayaiku? Karena pangeran ketiga ingin bersaing. Cheng Yan, mainkan saja beberapa putaran dengannya. Baiklah. Seseorang. Bawa peralatannya. Baik.
melapor kepada Yang Mulia. Ke-10 anak panah mengenai sasaran. 7 tembakan mengenai sasaran tepat di tengah. Yang Mulia luar biasa. Khawatirnya, banyak jenderal pun tak mampu. Song Chengyan. Semuanya tepat di tengah. Chengyan, kau menang. Kau mengalahkan pangeran ketiga. Saya tahu putra saya yang terbaik. Selamat Chengyan kecil. Kau menang. Memang, paman tidak menipuku. Kau memang sangat cakap. Aku mengakui kekalahan. Yang Mulia, hari ini sudah larut. Jika tidak ada hal lain, aku akan membawa anak-anak dan kembali duluan. Kau boleh mundur. Menarik sekali. Selidiki Song Chengyan ini untukku. Juga, semua penjaga di lokasi perburuan hari ini. Siapapun yang melihat Song Chengyan berburu, panggil mereka semua ke sini The film untukku. was translated and Aku ingin narrated melihat by Media. bagaimana dia bisa dapat begitu banyak mangsa. Untuk menguji kemampuannya. Pangeran ketiga ini, kenapa dia bertingkah sangat aneh? Apa sebenarnya niat aslinya? Apa sebenarnya yang ingin dilakukan pangeran ketiga? Wan Er, tidak perlu khawatir. Pangeran ketiga mungkin hanya tertarik pada Chengyan. Menggunakan orang yang salah adalah pantangan agung. Pangeran ketiga begitu cerdas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Kakak, jadi bagaimana distribusi kekuasaan saat ini? Di ibu kota? Ada 2 faksi paling kuat di ibu kota. Pangeran kedua dan pangeran ketiga. Di antara mereka, faksi pangeran ketiga adalah yang paling kuat. Namun, dia berkolusi dan melindungi banyak kalangan. Membuat istana Genting. Ada pangeran kedua. Pangeran ketiga. Bagaimana dengan pangeran pertama? Pangeran pertama ini adalah putra sah permaisuri. Dia langsung jadi putra mahkota saat lahir. Dia jenius yang muncul sekali dalam 100 tahun. Namun, karena kejahatan keji yang tidak diketahui, dia langsung dicopot oleh kaisar. Bahkan permaisuri langsung diasingkan ke istana dingin. Kenapa saya tidak ingat bagian ini? Apakah saya melewatkan bab lagi? Apakah saya melewatkan poin penting? Di mana pangeran pertama sekarang? Aku tidak tahu. Dia menghilang setelah dicopot. Sayang sekali. Pangeran ketiga dan pangeran kedua. Keduanya tidak mudah dihadapi. Sekarang bukan waktu terbaik untuk memihak. Ebo, Chengyan hilang. Apa? Apa? Tidak bisa menghubunginya. Penjaga rahasia pengawal Tuan Buddha Chengyan pasti sudah terbunuh semua. Mobilisasi semua pasukan. Kirim orang untuk menyelidiki segera. Ya. Ayo pergi. Wan Er, Saya punya firasat. Chengyan pasti masih di gunung. Aku jelas-jelas tertidur di rumah. Jadi bagaimana aku tiba-tiba berakhir di sini? Siapa sebenarnya yang menculikku? Yang Mulia. Song Chengyan hampir tamat. Apakah kau benar-benar akan membiarkannya sendiri? Melawan begitu banyak pembunuh sendirian, bagaimanapun juga, dia berasal dari kediaman Adipati. Jika dia bahkan tidak bisa menahan ujian kecil ini, bagaimana dia layak berada di sisiku? Mati. Baiklah. Song Chengyan ini, dia memang punya beberapa kemampuan. Aku memilihnya. Chengyan. Hei, Chengyan. Chengyan. Kau.
Ibu, Aku pasti akan balas mereka yang menyakitimu. Membayar 1000 kali lipat, 100 kali lipat. Tolong, selamatkan aku. Wanita ini, bagaimana mulutnya menjadi begitu efektif? Gunung terpencil terkutuk ini, ular piton terkutuk ini. Mereka membuatku terlihat seperti ini. The film was Sampaikan translated perintahku. and Bakar narrated gunung by itu. Media. Jin Yan, kamu sudah bangun. Ada bagian lain yang kurang nyaman. Ibu. Chen aku baik-baik saja. Chen Yan sudah bangun. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Paman, Baguslah, kalau kau baik-baik saja. 1R. Gunung tandus itu dibakar habis. Apa? Seseorang yang bisa memancing Chen Yan ke sana. Dan juga membakar gunung. Pasti bukan orang biasa. Mungkinkah itu pangeran ketiga? Chen Yu? Ibu curiga orang yang menyakiti Qing Yan adalah pangeran ketiga. pangeran ketiga. Ibu mengingatkanmu, pangeran ketiga memiliki niat jahat. Jika dia mewarisi Yan Agung, rakyat jelata pasti akan menderita. Kita pasti tidak akan berpihak padanya. Jangan khawatir, Ibu. Aku tidak akan memihak. Baguslah, kalau begitu. Qing Yuan akan melapor ke Akademi Kota Kekaisaran hari ini. Mari kita pergi melihat. Orang ini sangat berwibawa. Ini Adipati Wei Guo, berkuasa besar di istana. Adipati Wei Guo. Bagaimana bisa orang ini sangat mirip dengan pangeran pertama? Moza? Tunggu sebentar. Ada apa? Ini adalah sarjana terbaik tahun ini. Dan juga seorang siswa baru Akademi Utara. Song Chengyu. Song Chengyu Ka. Kau anak dari keluarga terhormat siapa? Ayah dan ibuku keduanya rakyat biasa. Chen Yu bukan dari keluarga pejabat. Song. Siapa nama ayahmu? Mengapa Adipati Wei Guo bertanya? Siapa nama ayahku? Jangan gugup. Aku hanya bertanya santai. Bukan apa-apa. Beritahu mereka. Song Minsing. Nama yang aneh. Mengapa disebut Minsing? Apakah dua karakter ini membentuk si? Mengapa tidak langsung memanggilnya si saja? Minsing. Zi? Aku mengerti. Aku mengerti, jadi begitu masalahnya. Orang ini sebenarnya adalah anak pangeran pertama. Nyonya, jika Anda punya waktu, bawa dia ke kediaman Adipati temui saya. Ada yang ingin saya tanyakan padanya. Kenapa Adipati Wei Guo ingin bertemu Qing Yu? Karena dia luar biasa. Sarjana terbaik 10 tahun di Yan Agung. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Saya mengaguminya. Apakah itu tidak diizinkan? Tapi sejauh yang saya tahu, Adipati Wei Guo tidak pernah memihak pangeran manapun. Siapa bilang saya tidak pernah memihak pangeran manapun? Saya memihak pangeran pertama. Mozi, mengenai keberpihakan saya kepada Mozi, tolong sampaikan ini dengan jujur kepada suami Anda. Kenapa orang ini sangat aneh? Apakah dia tidak tahu ayahmu sudah tiada? Kau kembali, akhirnya kembali. Kau anjing, kau meninggalkanku di ibu kota selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka putramu akan lebih tua dari putraku. Bajingan. Aku akhirnya tidak perlu mengurus urusan istana untukmu lagi. Ibu, kakak, Qing Yuan, ibu, aku sangat merindukanmu. ibu juga merindukanmu. Ayo pergi, pulang. Ibu akan membuatkan sesuatu yang lezat untukmu. Sungguh sial. Kupikir menjaga makam jenderal adalah pekerjaan mudah. Siapa sangka setelah masuk, aku akan menuangkan obat ke mayat setiap hari? Kau bilang orang Inu sudah mati begitu lama. Bisakah menuangkan obat menghidupkannya kembali? Ini bukan obat. Ini racun yang menyiksa perut. Terakhir kali, aku tidak sengaja menumpahkan sebotol di tanah.
dan banyak sekali tikus mati. Kematian mereka sangat mengerikan. Siapa ini? Sangat kejam, menuangkan obat ke mayat. Dan terus-menerus selama 7 tahun. Siapa tahu? Buka paksa mulutnya. Selesai menuang. Ayo pergi. Musik Pangeran Sulung. Siapa aku? Aku adalah Jenderal Dewa Kematian. Ini adalah makam jenderal. Kosong. Apa kau yakin ini makam jenderal? Ya, aku yakin. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini obat. Mungkinkah Mozi telah menyembuhkan diri di sini selama ini? Botol obatnya masih hangat. Dia pasti baru saja pergi. Cepat pergi dan kejar dia. Bagaimana aku tanpa sadar berjalan ke sini? Pemeran utama pria selir ini sangat menyebalkan, membuat Putri menunggu lama, dan bahkan tidak membuka mulutnya untuk menjelaskan. Suara ini sangat familiar. Entah mengapa, mendengar suara wanita ini, hatiku selalu merasa puas. Siapa kalian? Apa kalian tahu bahwa yang tinggal di sini adalah putri sah tertua dari kediaman Adipati? Dia yang akan kami bunuh. Siapa yang mengirimmu? Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kami hanya mengikuti perintah untuk membunuh seorang wanita. Jika kau menyingkir saja, kami akan membiarkanmu pergi. Meskipun aku tidak ingat siapa dia, tapi intuisiku memberitahuku, kau tidak bisa menyentuhnya. Jadi aku selalu menjadi diriku sendiri. Jadi aku terlahir bereinkarnasi. Akulah yang jatuh cinta pada Mozi. Akulah yang melahirkan 3 anak. Bagus. Mengesankan. Siapa kamu? Jangan lari. Jingyan, Ibu. Apakah ibu melihat itu? Dia sangat mengesankan. ayo pergi. Ayo kita cari ayah baptismu untuk menyelidiki pembunuh. Changyan benar-benar seorang anak yang rajin belajar. Ibu. Ada apa, Jingyan? Ibu. Catatan-catatan di buku ini. Siapa yang menuliskannya untukku? Ada apa? Tulisan tangan Mozi. Ini adalah. Ini bukan tulisan kakak. Dan juga bukan tulisan pamanku. Aku sudah melihat semua tulisan tangan mereka. Seorang putra paling mengenal ibunya. Ibu. Apakah itu paman berwajah hantu yang menyelamatkan kita malam itu? Siapa dia? Apakah ibu mengenalnya? Ya. Apakah kamu ingin melihatnya? Ya, aku tahu. Aku sangat ingin melihatnya. Ibu bertanya-tanya, apakah dia akan datang malam ini? Kalau begitu aku akan menunggunya di sini. Jingyan, kamu harus kembali dan tidur lebih awal. Dia mungkin tidak akan datang hari ini. Tidak mungkin. Aku akan menunggu sampai dia datang. Ibu. Dia di sini.
Orang yang ingin kamu temui ada di sini. Ini adalah... Paman, terima kasih untuk hari itu, karena telah menyelamatkan aku dan ibuku. Tapi, Paman tak seharusnya memanjat tembok. Kama ibuku, aku punya ayah, dan aku tidak mau ayah tiri. Mengapa kamu tidak mau ayah tiri? Karena kakakku bilang ayahku adalah ayah terbaik di dunia. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Meskipun Paman menyelamatkan kami, aku tetap tidak akan mengakui Paman sebagai ayah tiriku. Jing Yan, tidakkah menurutmu, kalian berdua sangat mirip? Ibu, apakah dia saudara ayah? Jing Yan, ini adalah ayahmu. Ibu, apa yang ibu katakan? Ayah tidak. Ibu juga mengira ayahmu sudah meninggal. Tapi ternyata, ayahmu telah mengangkat tutup peti mati dan bangkit kembali. Ibu, aku ingin sendirian sebentar. Ayah, belum pergi juga. Apakah kamu akan tidur dengan ibuku? Kamu tidak The bisa film bersama was ibuku translated di kamar yang and sama. narrated by Aku M. masih tidak Media. bisa menerima itu. Kalau begitu, kamu mau aku pergi kemana? Aku ingin bertanya beberapa hal padamu. Baiklah. Kalau begitu, ayo kita pergi. Ini buku ini. Ada beberapa bagian yang tidak ku mengerti. Bagian mana yang tidak kamu mengerti? Bagian ini saja. Bagian ini. Lihat, kampung halaman leluhurnya. Artinya, dari mana asal leluhurmu? Apakah kamu mengerti? Ayah luar biasa. Bisakah saya pergi sekarang? Ayah mau kemana? Bisakah ayah tidak pergi? Lalu saya akan tidur di mana? Baiklah. Bawa aku ke kamar kakak sulungmu. Ini siang hari, kenapa kamu belum pergi? Tidak apa-apa datang di siang hari juga. Awalnya, saya datang di malam hari. Karena saya takut Kaisar akan mengetahuinya. Tapi saya baru tahu. Dia tahu sejak awal bahwa kamu telah memasuki ibu kota. Apa yang ingin dia lakukan? Saya masih menyelidiki. Saya curiga. Dia hanya ingin saya hidup di bawah kendalinya. Saya curiga. Dia ingin saya membina penerus berikutnya. Dia tidak akan ingin membudidayakan jenderal kematian berikutnya kan? Jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan anak saya menjadi alatnya. Aku percaya padamu. Sudah selarut ini. Belum ke kamar anak sulungmu. Bukankah kita suami istri? Kalau begitu, ayo tidur. Bagaimana kita tidur? Di mana kita tidur? Tidur saja. Kalau begitu, saya tetap akan pergi ke kamar kakak sulung. Saya tidak tahu apakah pintu kamarnya terkunci atau tidak. Jika tidak terkunci, saya tetap harus mengetuk. Bagaimana jika saya membangunkannya? Tidak apa-apa. Tidur saja di sini. Tidur.
Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu. Kenapa kamu mengukirku? Saya ingin membawanya bersamaku. Kenapa kamu seperti ini? Saya akan pergi ke akademi hari ini. Saya pergi dulu. The film was translated and narrated by M Media. Dekan Lei. Ini adalah Song Cheng Yu. Apakah terjadi sesuatu? Tidak ada. Kembali belajar. Berhenti. Dekan Lei, jangan lupakan apa yang baru saja Anda katakan. Menteri Ton, Anda dan saya, keduanya pernah mendukung mantan putra mahkota. Sekarang Anda mengikuti pangeran ketiga. Itu tidak masalah, tapi jangan pernah lupakan niat awal Anda. Dekan Lei, saya menyarankan Anda sebaiknya jangan menjadi musuh pangeran ketiga. Pangeran ketiga adalah di antara banyak pangeran kekaisaran yang paling mungkin menjadi putra mahkota. Hasil ujian gabungan 4 akademi hari ini. Tempat pertama harus diberikan kepada Tuan Muda Tan. Pamanku adalah Pangeran Hen. Meskipun dia telah kehilangan pengaruh, pangeran kekaisaran ketiga masih mendukungku. Aku menyarankanmu untuk bersikap masuk akal. Jika saya tidak setuju, apa yang akan Anda lakukan? Maka dekan akan diganti. Anda. Dekan. Sosok itu adalah ayah. Tidak mungkin. Ayah sudah meninggal. Aku sendiri yang menguburnya. Siapa Anda? Jenderal Kematian. Bukankah Jenderal Kematian sudah mati? Mengapa dia muncul lagi? Mungkinkah dia merangkak keluar dari dunia bawah? Keluar. Bawahan Anda akan segera pergi. Salam, Jenderal Kematian. Tidak perlu. Hasil akademi akan berjalan seperti biasa. Tidak ada yang bisa menyentuh akademi protektorat. Dan tidak ada yang bisa menyentuhmu. Bagus. Terima kasih banyak, Jenderal. Cheng Yu, Anda mau kemana? Kok dia cepat sekali hilang? Mau berdiri di sana sampai kapan? Ayah! Itu benar-benar ayah. Ayahku masih hidup. Dipanggil begitu cepat. Sepertinya mereka sudah saling mengenali. Aku sempat khawatir, Cheng Yu tak terima. Baguslah, aku tidak perlu khawatir. Paman, kau sangat mirip dengan kakak sulungku. Lalu mengapa bukan kakak sulungmu yang mirip denganku? Karena aku bertemu kakak sulung lebih dulu. Ini tentang siapa yang datang lebih dulu. Lalu, apakah kakak sulungmu mirip denganku? Ibu, paman ini juga sangat mirip kakak sulungku. Cheng Yuan, ini adalah kerabat yang ibu ingin. Perkenalkan padamu, ayah kandungmu. Kakak sulung, apakah ini ayah tiri kita? Ayah kandung. Ayah kandungmu, dia tidak meninggal. Ayah kan? Ayah, Tidak perlu memanggil lagi. Ayahmu tidak akan pergi lagi. Para penduduk desa akan segera datang menjual semangka. Mari kita pergi melihat. Baiklah. Siapa itu? Itu Kaisar. Kamu sembunyi dulu. Hamba tidak menyadari kunjungan mendadak yang mulia. Mohon maafkan hamba, karena tidak keluar menyambut Anda. Bukan apa-apa. Aku hanya datang untuk melihat-lihat. Halamanmu cukup bagus. Hanya sedikit kecil. Ingat, untuk membawa istri dan anak-anakmu, untuk segera tinggal di kediaman jenderang. Tinggal di luar sepanjang tahun. Betapa tidak nyamannya itu. Mereka sudah terbiasa dengan kediaman itu. Sama saja dimanapun mereka tinggal. Aku dengar ada jenis baru. Buah telah muncul di ibu kota, bernama semangka. Apakah The film jenderal was mengetahuinya? translated Saya and memang begitu. narrated by M Media. Jenderal benar-benar mengesankan. Memiliki 3 putra yang cerdas dan cakap seperti itu. Dan juga istri yang sangat baik. Yang mulia terlalu memuji hamba. Keberuntungan mereka biasa saja. Di luar kota,
Ada Kabupaten Kang, rakyat biasa di sana, selalu hidup miskin. Karena jenderal berkata, istri dan anakmu cukup beruntung. Maka dalam setengah tahun, aku berharap mendengar kabar baik dari jenderal. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin apakah istri dan anak-anakmu akan tetap aman. Hamba menerima titah. Kaisar tidak akan menemukan kita kan? Mungkin tidak. Kaisar tidak tahu seni bela diri. Baguslah kalau begitu. Kaisar adalah orang yang sangat aneh. Tersenyum ceria di wajahnya. Namun kata-kata yang diucapkannya membuat bulu kuduk berdiri. Memang, dia agak aneh. Juga, Kabupaten Chang itu tempat apa? Kabupaten Kang memiliki kualitas tanah yang buruk. Dan hasil panen yang sangat rendah. Ini adalah kabupaten termiskin Dian Agung. Setiap hari, ada rakyat jelata di Kabupaten Kang yang jatuh sakit atau meninggal karena kelaparan. Kalau begitu, bukankah ini memberimu masalah yang sangat besar dan menggunakan kami untuk mengancammu? Masalahnya agak sulit. Saya perlu pikirkan cara menyelesaikannya baik-baik. Tidak. Saya harus ke istana temui Permaisuri. Aku akan menemanimu. Ibu Permaisuri. Musi yang datang terlambat. Bagaimana kau bisa masuk? Kaisar tidak akan membiarkanmu menemuiku. Apakah dia mempersulitmu lagi? Tidak ada yang melihat kami masuk. Kaisar tidak tahu. Zia, tidak disarankan bagimu sekarang. Kau sama sekali tidak boleh masuk istana lagi. Kau bukan tandingannya. Ibu, mengapa ibu berkata begitu? Mungkinkah saya benar-benar bukan putra Kaisar? Kau adalah putra kandung ayah Kaisar. Namun, dia bukan ayah Kaisarmu. Apa? Lalu Kaisar yang sekarang, siapa dia? Dia hanyalah seorang yang telah mengenakan tubuh ayah Kaisarmu. Penyerbu jiwa, orang gila yang memurnikan obat. Sama seperti saat saya keluar dari makam jenderal. Kaisar memakai ibu dan anak itu untuk memurnikan obat. Kau sama sekali tidak boleh melawannya. Dia berasal dari asal-usul misterius dan telah merebut posisi tertinggi. Kau bukan tandingannya. Kau harus bertahan. Permaisuri, apa yang Anda katakan kepada jenderal hamba? Asal-usul misterius? Lalu akan ada apa asal-usul hamba? Meskipun aku tidak tahu seni bela diri, tapi aku menasihatimu, menyimpan niat buruk apapun terhadapku. Jika tidak pasti siapa yang akan mati lebih dulu. Pengawal, bawa dia. Mercy, apa yang terjadi padanya? Ibu Permaisuri? Pergi. Kaisar, apakah itu kau? Apakah kau di sana? Cepat pergi. Zia, Ibu Permaisuri. kalian semua, cepat pergi. Dia tidak akan menyakitiku. Jadi protagonis buku ini bukanlah pangeran ketiga, bukan juga Mercy, melainkan Kaisar. Novel berorientasi pria. Protagonis pria yang berinkarnasi, yang datang untuk berurusan dengan keluarga penjahat. Jadi, musuh lamaku adalah Kaisar. Ibu Permaisuri. Hai, Ibu Permaisuri. Kaisar, itu kau, bukan? Jangan takut. Aku menunggumu. Aku selalu menunggumu. Beraninya kau menyimpan niat buruk terhadapku? Aku ingin melihat The film kemampuan was apa yang kau miliki. translated and narrated by Pengawal. NVIDIA. Sampaikan dekret kekaisaran hamba. Pergi tanyakan kepada jenderal tentang penanganan bencana di Kabupaten Kang. Bagaimana perkembangannya? Jika masih tidak ada efek, maka aku akan kecewa. Ya. Itu adalah perkataan Kaisar. Jenderal, sebaiknya Anda cepat. Apa yang harus kita lakukan? Kabupaten Kang menderita kekurangan air sepanjang tahun. Tidak ada tanaman yang bisa ditanam di sana. Itulah mengapa terjadi kelaparan. Kekurangan air. Tanaman. Ubi jalar. Ada tanaman yang disebut ubi jalar. Tumbuh di daerah kering. Tidak butuh banyak air untuk bertahan hidup. Ada tanaman seperti itu. Biarkan aku berpikir sebentar. Biarkan aku berpikir. Utara. Kirim seseorang ke utara.
untuk mencari tanaman yang disebut ubi jalar rambat. Percayalah padaku, aku punya keberuntungan koi. Baiklah. Menarik. Ningguan, jadi kau juga dari era itu. Suruh Mozi datang menemuiku. Ya. Yang mulia. Dia di sini. Salam, Yang Mulia. Jendera. Ubi jalar ini, dari mana asalnya? Seperti yang diduga, dia bertanya. Itu pemberian Menteri Pertanian. Menteri Pertanian adalah... Dari mana asalnya? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Saya dengar itu diperoleh dari selatan. Benda ini kebetulan cocok untuk kondisi kering. Jadi aku membawanya ke Kabupaten Chang untuk diuji. Tak disangka, itu tumbuh. Kau telah menyelesaikan masalah di Kabupaten Chang. Kau akan diberi hadiah. Terima kasih, Yang Mulia. Kau boleh mundur. Kali ini, anggap dirimu beruntung. Yang Mulia, adalah besok. Perjamuan ulang tahun Selir Gen, saudari Pangeran Hen. Menjawab Yang Mulia, ya. Bawa 2 undangan ke kediaman Mozi. Sebarkan berita ini kepada Pangeran ketiga. Ya. Kaisar ingin kita menghadiri perjamuan ulang tahun Selir Jing besok. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Kau tunggu di rumah. Aku akan pergi melihat. Terus-menerus bersembunyi seperti ini bukanlah solusi. Dia telah memisahkan kita begitu lama. Aku harus menemukan cara untuk menghadapinya. Dan selama dia ada, aku tidak bisa hidup tenang. Terus-menerus hidup dalam ketakutan. Ini bukan yang aku inginkan. Tidak peduli apa niatnya. Aku tidak akan pernah membiarkannya menyakitimu. Silakan duduk dengan cepat. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Kaisar memanggil kita ke sini hari ini. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Kita akan menghadapi apapun yang datang. Jangan khawatir. Saya berterima kasih kepada semua orang karena telah menghadiri jamuan ulang tahun saya hari ini. Wanita ini terlihat asing. Apakah dia adalah istriku? Jadi ini istri jenderal. Hari ini adalah pertama kalinya istri jenderal menghadiri jamuan ulang tahun saya. Ini adalah teh pahit yang khusus saya siapkan untuk Anda. Hanya ada 2 cangkir di seluruh jamuan ini. Istri jenderal, silakan cepat cicipi. Jangan diminum. Tenang saja. Terima kasih banyak, Selir Jing. Ningguan, hari ini, saya akan membuat Anda kehilangan segalanya dan dipermalukan. Mozi, hari ini pasti akan menjadi hari yang tak terlupakan bagimu. Istri jenderal, saya merasa Anda dan saya sangat berjodoh saat saya melihat Anda. Sangat senang. Ini adalah kehormatanku, istri jenderal. Hari ini bisa dianggap bahwa saya telah resmi bertemu dengan semua orang. Anda sudah lelah sepanjang hari. Bisakah Anda masih menahannya? Istana ini memiliki kamar samping di belakang untuk istirahat sejenak. Kalau begitu, aku merepotkan Selir Jing. Jangan khawatir. Siapa yang menyuruhmu menyinggung pangeran ketiga dan melukai saudaraku? Ini adalah balasanmu. Kamu tetap di sini dan bersenang-senanglah. Jadi ini obat yang mereka pakai. Siapa kau? Mereka yang akan buatmu bahagia. Wan, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Selir Jing, seperti yang diduga, memiliki skema jahat seperti itu. Di mana dia?
Di pintu masuk, aku menghalanginya. Seret dia masuk. Kau kembali dulu. Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Jenderal. Mengapa istri jenderal tidak ada di sini? Dia pergi beristirahat. Dia sudah lama tidak kembali. Tidak ada hal tak terduga yang terjadikan. Istana adalah tempat bercampurnya orang baik dan jahat. Jenderal, Anda harus lebih berhati-hati. Kirim pengawal ke Kaisaran untuk mencarinya. Kebetulan, aku juga perlu mencerna. Aku juga akan pergi. Yang mulia, hamba ini mendengar dari halaman barat suara-suara aneh. Kedengarannya seperti istri jenderal. Suara aneh macam apa? Itu suara-suara kemesuman. Apa? Anda pasti salah dengar. Ayo pergi. Ikut aku melihatnya. Sungguh keterlaluan, istri jenderal. Sampai melakukan hal yang begitu, memalukan. Ini sungguh tak tertahankan untuk dilihat. Cepat pisahkan mereka. Selir jin. Selir jin. Sialan selir jin. Beraninya dia mengkhianatiku. Penggal. Penggal dia untukku. Yang mulia, selir ini telah dizalimi. Yang mulia, ini semua Ningwan yang menjebak selir ini. Yang mulia, ada apa? Apa yang terjadi? Istri jenderal, kemana dia pergi? Aku makan terlalu banyak dan pergi ke jamban. Apalagi yang ingin kau katakan? Seret dia keluar. Pangeran ketiga, selamatkan aku. Pangeran ketiga, kamu bilang rencananya sangat sempurna. Kamu menyuruhku melakukannya. Anda memfitnah saya. Ayah Kaisar, selir jin sudah gila. Dia tidak waras. Selir jin adalah bejat dan amoral. Gelar selirnya dicabut. Dia akan diasingkan ke istana dingin. Adapun pangeran ketiga. Yang mulia. Istri jenderal, ada apa? Yang mulia, raut wajah Anda tidak terlihat baik. Pangeran ketiga. Dia memang sedikit lalai akhir-akhir ini. Sudah waktunya untuk mengendalikannya dengan ketat. Kirim dia ke kamp militer. Dia bisa kembali setelah setengah tahun. Ayah Kaisar. Yang mulia, mohon pikirkan baik-baik. Pangeran ketiga masih muda. Kamp militer itu sangat berat. Bahkan pria dewasa pun akan kesulitan. Bagaimana pangeran ketiga bisa bertahan setengah tahun di sana? Siapa yang membuat keributan? Mari kita pergi bersama. Memang, keberuntungan Koiku berpengaruh dalam membangunkan kaisar. Keberuntungan Koiku memang berguna untuk membangunkan yang mulia. Mengapa ini terjadi? Ada apa? Keberuntungan Koi. Di dunia ini, dengan kau dan anak-anak, orang-orang yang tidak beruntung seperti itu selalu jatuh pada seseorang dengan keberuntungan Koi seperti diriku. Untuk menyelamatkan kalian semua, ayo pergi untuk menemui yang mulia. Zial, Ayah Kaisar. aku tidak menyangka istrimu benar-benar akan menjadi wanita yang ditakdirkan. Benar-benar bisa membangunkanku. Aku hanya ingin mencobanya. Aku tidak menyangka itu akan benar-benar berhasil. Zial, terima dekret kekaisaran. Ini adalah titah kekaisaran pengunduran diri. Kau bisa naik tahta dengan titah ini. Ayah Kaisar, kau. Zial, kenapa kau gugup? Aku takut padamu. Aku terlahir bersamanya. Saat ini, aku bisa menekannya. Tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, aku harus bersiap untuk masa sulit. Cari waktu yang tepat untuk menyerahkan tahta kepadamu. Baiklah. Kembalilah. Ya, Ayah Kaisar. Kau tidak diizinkan pergi ke sekolah. Ningwan, apakah kamu gila? Memukul anak dengan cambuk setebal itu? Apa hubungannya denganmu? Jangan pukul. Jangan pukul.
Wan, jangan takut. Aku di sini. Aku sepertinya bermimpi tentang masa lalu. Tentang memukul Cheng Yu. Cheng Yu dipukuli babak belur olehku. Itu semua sudah berlalu. Mengapa kau memimpikan kejadian masa lalu? Aku sepertinya pernah menderita penyakit sebelumnya. Penyakit apa? Mania. Ketika aku dalam suasana hati yang buruk, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul orang. Aku tidak terkena penyakit mental kan? Jangan bicara omong kosong. Bagaimanapun, begitulah adanya. Tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul orang. Kaisar pasti telah membiusmu. Saat aku berada di perbatasan utara, aku juga merasakan hal ini. Apakah obat ini masih ada di dalam tubuhmu? Apakah kau masih memiliki gejala ini? Tidak lagi. Secara tegas. Sejak keberuntunganku pulih, itu hilang. Kau sudah selesai memeriksa? Giliran aku yang memeriksa. Aku tidak menemukan apapun. Wan. Mengapa kau tidak pernah memanggilku kakak? Kau sudah mengingat semuanya. Kapan? Saat aku melihatmu. Dalam pikiranku, beberapa gambar akan terlintas. Dan kemudian aku teringat. Kau sudah mengingat semuanya. Mengapa kau tidak memberitahuku? Bukankah aku baru saja memberitahumu? Kakak. Mengapa kau belum keluar? Ibu. Aku akan segera ujian. Aku punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada ayah. Aku melihatmu The masih film tidur was siang. translated Jadi aku and menunggu narrated sebentar. by M Mungkin kemarin Media. kau lelah karena pergi ke istana. Kalau begitu silakan bertanya. Cheng Yu, apakah kau akan mengikuti ujian istana? Ya, Kalau begitu kalian berdua lanjutkan belajar. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Aku akan membuatkan sesuatu yang lezat untukmu. Baik, ayo pergi. Ibu. Hank Ibu. Kakak sulung telah luluh sebagai Xuan Yuan. Dia adalah Xuan Yuan termuda di seluruh Yan Agung. Ibu. Kakak sulung sangat luar biasa. Itu luar biasa. Aku tahu putraku yang terbaik. Cheng Yu benar-benar membawa kehormatan bagi kediaman Adipati. Cepat. Cheng Yu akan kembali. Cepat nyalakan petasan. Putraku benar-benar luar biasa. Ibu sangat bangga padamu. Ibu. Apa yang dijanjikan Cheng Yu? Akhirnya aku capai. Titah kekaisaran tiba. Berdasarkan mandat langit, Kaisar menitahkan. Aku memiliki seorang putra. Pangeran pertama, Jenderal Kematian, Mozi. Karakternya mulia. Dia sangat mirip denganku. Dan dia pasti akan mampu mencapai penyatuan besar. Dia akan naik tahta menggantikanku. Dan segera menduduki posisi kaisar. Apel. Mozi yang mana? Titah kekaisaran kaisar baru. Berdasarkan mandat langit, Kaisar menitahkan. Aku memiliki seorang istri yang berbudi luhur dari kediaman Adipati, Ningwan, yang berbudi luhur dan lembut. Dia dianugerahi gelar permaisuri. Putra sulungku Bo Cheng Yu dengan ini diangkat sebagai putra mahkota yang agung. Hormati ini. Hamba, selir Anda, menerima titah. Putra Anda menerima titah? Kaisar akan segera kembali. Hamba ini akan undur diri terlebih dahulu. Ayahku adalah kaisar. Muzi, bajingan itu. Dia akhirnya kembali. Dia kembali dan bahkan tidak memberitahuku. Dan dia menyembunyikannya dariku. Kalau begitu, aku adalah permaisuri sekarang. Wan. Muzi, kau kembali dan bahkan tidak memberitahuku. Karena kau terlalu bodoh, kau akan menyeretku ke bawah. Kau sangat melukai perasaanku. Apa yang terjadi? Mengapa begitu mendadak? Ayah Kaisar sadar kembali hari ini, dan merasa waktunya tepat. Jadi dia mengumumkannya di aula besar. Kalau begitu aku harus memanggilmu Kaisar mulai sekarang. Panggil aku sesukamu. Ayah kaisar. Aku tahu semuanya sekarang. Kau lulus ujian kekaisaran sebagai Xuan Yuan. Ayahmu sangat bangga padamu. Yang mulia, Kaisar Emeritus meminta permaisuri ke istana. Ini seharusnya dari tubuh Kaisar Emeritus. Satu lagi kan, lebih baik tidak pergi. Segala sesuatu selalu perlu diselesaikan. Pergi. Suyu, itu namaku. Ningwan,
Aku sudah lama mencurigaimu. Aku tak punya waktu menyelidikimu. Semangka dan ubi jalar. Keduanya tiba-tiba muncul dalam 2 tahun terakhir. Aku kira kau sudah menebaknya sejak lama. Apa bedanya jika aku menebaknya? Baik kau maupun istana kekaisaran ini, aku tidak tertarik pada keduanya. Kau, seorang wanita yang bereinkarnasi. Bagaimana kau bisa mengalahkanku, Putra Dao Surgawi? Jelas, ini aku, Putri Dao Surgawi, yang mengalahkanmu, pria yang berinkarnasi. Apakah ada bedanya? Perbedaannya adalah kau kalah. Cepat keluar dari tubuh ini. Masalah ini sudah 21 tahun kupikirkan, tapi belum selesai. Apa yang diketahui wanita sepertimu? Memikirkannya selama 21 tahun. Kau tidak ingin menjadi kaisar. Siapa yang mau datang ke tempat terkutuk ini? Jika bukan karena aku menemukan bahwa Mozi dan ibunya memiliki konstitusi khusus. Cukup untuk penelitianku. Aku sudah meneliti selama bertahun-tahun, tapi belum menemukan cara. Bagaimana cara keluar dari tubuh ini? Bagaimana cara melenyapkan Mo Qingyuan? Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kau, yang tidak sengaja meminum obat itu, akan kehilangan ingatanmu. Mengapa kau tidak mati saja? Membuat Mose dan aku bertemu tanpa saling mengenali. Membuat Mozi dan ibunya terpisah selama bertahun-tahun. Lancang, aku adalah kaisar, hambamu yang rendah. Kau adalah seorang tahanan sekarang. Kaisar adalah suamiku. Aku akan menjebakmu di kamar tidur ini selamanya. Tidak akan pernah pergi lagi. Beraninya kau? Mengapa aku tidak berani? Bagaimana? Dia tidak mempersulitmu kan? Tidak apa. Wan, baru saja, intelijen datang dari perbatasan. Pemberontakan di utara. Penyerbu asing menyerang. Aku harus pergi secara pribadi. Aku akan membubarkan harum kekaisaran. Kau sendirian di istana kekaisaran ini. Tidak ada yang akan mengganggumu. Urusan istana akan sementara diurus oleh Cheng Yu. Aku akan segera kembali. Apakah akan ada bahaya? Jangan khawatir. Aku akan kembali dengan selamat. Pergi sana. Aku tidak mau makan. Kaisar Emeritus, hamba Anda yang rendah hati ini diutus oleh Pangeran Ketiga untuk menemui Anda. Pangeran Ketiga, Kaisar Emeritus, tidak perlu khawatir. Pangeran Ketiga sangat aman sekarang. Hanya soal jenderal yang memaksa Anda turun tahta. Pangeran Ketiga sangat marah. Jadi dia mengutus saya untuk berbicara dengan Anda. Bicara apa? Dia sendiri seperti patung Buddha tanah liat menyeberangi sungai. Bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dia sempat-sempatnya lakukan ini. Meskipun Pangeran Ketiga tidak bisa menyelamatkan Anda untuk saat ini, hamba ini bisa membantu Anda menyampaikan pesan. Jika Anda punya cara untuk menjatuhkan jenderal, Pangeran Ketiga akan sangat bersedia membantu Anda mewujudkannya. Kau datang di waktu yang tepat. Aku punya hadiah besar untuk diberikan kepada jenderal. Ambil kertas dan kuas. Ibu, ini adalah surat yang dicegat oleh bawahan. Ini dari Suyu untuk Moyan. Isinya meminta Moyar untuk mencari desa yang terkena wabah pada pasien-pasien itu untuk meramu beberapa obat aneh. Setelah meramunya, letakkan di area yang paling ramai. Dengan cara ini, rakyat jelata akan jatuh sakit satu persatu dan bahkan akan menyebar ke seluruh kota. Pada saat itu, bukan hanya Anda yang akan menderita, tetapi seluruh Yan Agung akan kacau balau. Tepat sekali. Bajingan ini. Ke istana. Bangun, jangan tidur lagi. Apakah kau mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan? Ceritakan padaku, agar aku bisa ikut tertawa. Kau meneliti benda itu. Apakah hanya untuk mencelakai orang? Bahkan jika kau dikurung di sini, kau masih memikirkan cara untuk mencelakai orang. Kau menemukannya begitu cepat. Kau cukup pintar. Sebagai orang modern, memperlakukan nyawa manusia tidak berharga seperti ini. Kau benar-benar tidak pantas menjadi manusia. Ya, aku tidak pantas menjadi manusia. Kalau begitu aku buru-buru terlahir kembali. Kenapa kau menghentikanku? Di mana penawar untuk benda itu? Hal yang begitu ampun. Bahkan orang modern pun tidak memilikinya. Aku baru saja menelitinya. Itu bahkan belum matang. Bagaimana mungkin ada penawarnya? Cheng Yu, Ibu, tulis surat untuk ayah kaisarmu. Beritahu dia untuk waspada di perbatasan utara. ya, aku akan segera mengirim pesan kepada ayah kaisar. Untuk masalah sebesar ini, Moyan pasti akan mencari kolaborator. Sekarang, ayah kaisarmu telah pergi ke perbatasan utara. Perbatasan selatan masih mengincar Yan Agung. Tapi buku itu menyebut putra mahkota perbatasan selatan adalah penguasa yang baik hati, berhati mulia. Selain itu, tulis surat lagi. Kepada siapa? Putra mahkota perbatasan selatan. Pangeran Ketiga Yan Agung. Shen Minglan, putra mahkota perbatasan selatan. Yang mulia, putra mahkota. Ini adalah wabah yang telah disempurnakan. Jika ini dilepaskan di
Feng Cheng, di perbatasan Yan Agung. Saat itu, negara Anda yang terhormat bisa sekali lagi merebut kota dari Yan Agung. Wabah buatan manusia. Ini dari Yan Agung Anda. Tabib racun. Tepat sekali. The film Wabah was ini menyebar dengan translated sangat cepat. and narrated by Dan M. tidak ada Media. obatnya. Hanya butuh beberapa hari. Semua orang di seluruh kota akan mati sepenuhnya. Karena Anda memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, kenapa harus bekerja sama dengan saya? Saya akan membantu Yang Mulia merebut Feng Cheng. Yang Mulia, bantu saya dan merebut tahta Yan Agung. Akan saya pertimbangkan. Saya menantikan kabar baik dari Yang Mulia. Memang benar seperti yang disebutkan dalam surat dari Yan Agung. Tidak disangka ada orang sekejam itu. Pengawal, kirim pesan ini kembali ke Yan Agung. Chen Yu, Sigal Feng Cheng, sebarkan berita bahwa Feng Cheng telah jatuh. Sebarkan berita bahwa aku akan pergi sendiri ke Feng Cheng dan minta Shen Minglang menyiapkan para pembunuh. Dengan begini, kita bisa menangkap mereka dalam perangkap. Ya, Karena pangeran ketiga ingin memberontak, hari ini aku akan memberinya kesempatan. Mari kita lihat apakah dia berani datang. Song Chengyu hanyalah seorang pemula. Bagaimana dia bisa menjadi musuhku? Muzi terlalu percaya diri pada kalian berdua. Jika kalian berdua mati di sini hari ini, itu semua akan menjadi kesalahannya. Pangeran ketiga, lama tidak bertemu. Mama, sayang sekali kita tidak akan bertemu lagi setelah ini. Pengawal, antarkan permaisuri pergi. Maman, kita tidak akan bertemu lagi setelah ini. Ada apa ini? Apa yang kau lakukan? Kau berani mengkhianatiku? Kau. Ini sama sekali bukan pembunuhku. Kau sebenarnya berkolusi dengan Shen Minglan dan bersekongkol bersama. Tidak terlalu bodoh juga kan? Aku tidak terima. Song Chengyu, sebagai putra mahkota Yan Agung, kau malah bersekongkol dengan seorang pangeran dari negara musuh. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kau melepaskan Waban ke Feng Cheng adalah kejahatan keji yang sebenarnya. Kau dan orang itu pantas mati. Bagaimana jika kau menang melawanku hari ini? Bahkan jika aku mati di sini, masih ada puluhan ribu orang di Feng Cheng yang akan dikubur bersamaku. Semua ini palsu. Apakah kau pikir wabah di Feng Cheng itu nyata? Mulai sekarang, kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara gelap tanpa matahari. Kau. Aku adalah pangeran ketiga Yan Agung. Tidak ada yang bisa menghukumku. Seret dia pergi. Ya, Akhirnya selesai. 1 bulan kemudian. Selamat datang kembali, Kaisar, dalam kemenangan. hidup Kaisar, hidup. Hidup Kaisar, hidup, Hidup, hidup. hidup, hidup. Selamat datang kembali, Ayah Kaisar, dalam kemenangan. Bangun. Terima kasih, Kaisar. Terima kasih, Kaisar. Selamat datang kembali, Kaisar, dalam kemenangan. Aku sangat merindukanmu. Aku juga. Begitu banyak orang yang menonton. Kata ahli astronomi kekaisaran, jiwa Suyu akan segera menghilang. Apakah kau ingin pergi melihat? Bagus sekali. Aku akhirnya bisa meninggalkan tempat ini. Dan kau harus tinggal di sini selamanya. Orang yang kucintai ada di sini. Jadi aku juga akan berada di sini. Dan kau akan segera tercerai-berai, tubuh dan jiwa. Tebuslah dosa-dosamu dengan benar. The film was translated and narrated by M. Media. ZR. Ayah Kaisar. Yang mulia. Hai, Yang mulia. Kau kembali. King L. Ini aku. Aku membuatmu menunggu terlalu lama. Yang mulia sedikit tua. Ya. Aku sudah tua.
Lalu apakah kau akan meremehkanku? Selir ini juga tua. Kita seumuran. Apa kau lupa? Aku belum lupa. Dan aku tidak akan berani lupa. Sepuluh tahun kemudian, Selamat kepada Jenderal Mo Chengyan Mo Chengyan. atas penaklukan Jinchen dan kembali dengan kemenangan. Salam, Yang Mulia. Kakak sulung, Mo Chengyu. kakak ketiga. Mo Chengyuan. Setelah Cheng Yuan menjadi Menteri Agung Kuil Dali, dia memecahkan banyak kasus anet. Aku berada di perbatasan, dan aku mendengar semuanya tentang itu. Cheng Yan benar-benar layak menjadi putra angkatku. Benar-benar memiliki masa depan yang menjanjikan. Ayah angkat. Ayah. Ibu, aku kembali. Putraku benar-benar telah bekerja keras. Ibu benar-benar bangga padamu. Aku juga sangat bangga padamu. Menginaplah di istana untuk makan malam hari ini. Ibu akan membuatkan makanan lezat untukmu. Baiklah, Harmoni besar di bawah langit, dan rakyat hidup dalam damai dan kepuasan. Putra-putraku semua menjanjikan. Aku akhirnya mengubah takdir mereka. Aku ingin pulang. Ibu. Ayah. Ibu, ayah. Kakak, di mana ayah dan ibu? Ayah, ibu. Mereka sudah pulang. Baunya sangat enak. Luar biasa.